Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Andri Mukhtar Hidayat dengan NIM 16107011 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Trilogi. Di sini saya ingin mempresentasikan terkait proposal skripsi dengan judul Prediksi Keberlangsungan Bisnis Online Shop Frozen Food dalam menghadapi kegagalan bisnis menggunakan Deep Learning dengan metode Support Vector Machine. Sebelum saya mulai, saya ingin berterima kasih kepada kedua dosen pembimbing saya yang telah membantu dalam penyusunan proposal skripsi yang telah saya buat. Yang pertama ada Sylvester Dian Handi Permana, STI MTI, selaku dosen pembimbing satu saya. Yang kedua ada Ibu Dewi Lestari, MSI, selaku dosen pembimbing kedua. Selanjutnya ada namanya latar belakang. Yang dimana pada penelitian ini, latar belakang pada penelitian ini, pada masa pandemi COVID seperti saat ini, menurut sebuah lembaga survei, menyebabkan penurunan pendapatan bagi pekerja ataupun ancaman PHK bagi beberapa buruh serta pekerja perusahaan, yang dimana ini berpengaruh pada kelangsungan hidup pekerja beserta keluarganya. Dengan adanya masalah tersebut, masyarakat mulai banyak yang beralih ke bisnis online shop untuk mencari pendapatan baru dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan maraknya online shop tersebut, pelaku usaha biasanya belum dapat mengetahui dengan jelas apakah usaha yang didirikan dapat berhasil ataupun gagal dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Pada masalah yang ada, dengan metode Support Vector Machine digunakan untuk mempelajari bagaimana keterkaitan data dan mengetahui pola yang nantinya dapat memprediksi keberlangsungan usaha tersebut dalam beberapa bulan ke depan, yaitu menyatakan apakah usaha tersebut berhasil ataupun gagal dengan menggunakan beberapa parameter input seperti identitas usaha, data promosi, profit, relasi usaha, tempat penyimpanan, lokasi pengiriman, jumlah transaksi, dan modal awal. Di sini ada rumusan masalah yang bagaimana rumusan masalah pada penelitian ini, bagaimana memprediksi keberlangsungan bisnis online shop frozen food dalam menghadapi kegagalan bisnis menggunakan deep learning dengan menggunakan metode Support Vector Machine. Batasan masalahnya, yang pertama adalah penelitian ini mempelajari pelaksanaan usaha frozen food rumahan. Yang kedua, penelitian ini menggunakan subjek penelitian penjual frozen food yang akan diuji yaitu unit usaha rumahan yaitu Dapua Ande dan Mbah Uti. Yang ketiga, penelitian ini dikhususkan untuk mempelajari usaha frozen food berupa penjualan makanan olahan beku seperti kue, daging, dan buah. Yang keempat, penelitian yang dibuat terkait usaha frozen food rumahan yaitu membuat pernyataan terkait suksesnya sebuah usaha tersebut, yakni melihat dari sisi sebuah batasan hasil prediksi sebagai sebuah batasan yaitu mampu memenuhi kebutuhan keluarga dari pelaku usaha tersebut. Tujuan penelitian yaitu untuk memprediksi keberlangsungan bisnis online shop frozen food dalam menghadapi kegagalan bisnis dengan menggunakan deep learning dengan metode Support Vector Machine. Manfaat penelitian yang pertama buat masyarakat umum, memberikan gambaran usaha ke depan bagi masyarakat yang memiliki sebuah kegiatan wirausaha sebelum memilih sebuah kegiatan usaha baru agar memiliki sebuah pertimbangan. Yang kedua, untuk segi ilmu pengetahuan, yaitu sebagai bahan referensi dalam menerapkan teori dan membuktikan prediksi menggunakan Support Vector Machine dalam sebuah studi kasus untuk menyelesaikan masalah yang ada itu dapat digunakan. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data, yang dimana pengumpulan data ini dilakukan secara tatap muka secara langsung dengan pelaku usaha maupun melalui media sosial untuk mengumpulkan parameter input yang dibutuhkan untuk diproses pada metode SVM. Yang kedua, melakukan studi literatur, yang dimana Support Vector Machine didapatkan informasi mengenai metode tersebut dengan cara mencari di internet mengenai detail lengkap metode tersebut dan berdasarkan referensi sebuah buku. Yang ketiga, implementasi data yang telah didapat diproses menggunakan aplikasi MATLAB yang dimana menghasilkan sebuah pernyataan apakah usaha tersebut dapat berhasil ataupun gagal. Yang keempat, pengujian dilakukan menggunakan data yang dimiliki berdasarkan hasil observasi yang dimana dapat diuji menilai tingkat akurasi yang dihasilkan dalam penelitian yang telah dibuat. Selanjutnya ada metodologi penelitian yang dimana dilakukan yang pertama kali adalah pengumpulan data. Setelah didapatkan data melalui proses pengumpulan data yaitu sebagai parameter input, lalu data tersebut diproses data yaitu dibagi ke dalam dua buah dataset, yaitu dataset
training dan dataset uji. Lalu dataset training dan dataset uji tersebut diproses di dalam sebuah metode, yaitu metode SVM, lalu diperdalam lagi akurasinya dengan deep learning. Lalu setelah proses tingkat akurasinya sudah menghasilkan tingkat akurasi yang cukup tinggi, lalu menghasilkan sebuah hasil prediksi, yang dimana hasil prediksi ini dites lagi keakuratannya dengan menggunakan sebuah rumus, lalu menghasilkan tingkat akurasi yang cukup jelas bagi pelaku usaha, lalu terciptalah sebuah sistem pada hasil prediksi. Lalu data yang telah didapat pada hasil prediksi dan sistem yang telah dibuat, dievaluasi lagi tahapannya dengan menggunakan data yang berbeda dari pengumpulan data sebelumnya. Selanjutnya ke pengumpulan data. Pengumpulan data ini bersumber dari kegiatan frozen food rumahan, yang dimana lokasi usaha tersebut beragam. Pengumpulan data tersebut dilakukan mulai dari tanggal 24 Maret pada penelitian menggunakan data dari kedua toko yang berbeda, antara lain toko Dapu Ande dan Mbak Uti. Data yang diambil antara lain data aktivitas promosi, relasi, profit, tempat penyimpanan, lokasi pengiriman, modal awal dari usaha tersebut, dan jumlah transaksi per hari yang dilakukan, di mana data tersebut nantinya digunakan untuk diimplementasikan pada metode SVM untuk melakukan proses prediksi keberlangsungan usaha tersebut. Lalu setelah pengumpulan data, terjadilah proses praproses data, yang dimana tahap ini membagi data berjumlah 360 menjadi 2 buah dataset, yang dimana 340 data training dan 20 data uji, yang dimana keseluruhan data tersebut berjumlah 360 data. Dan data yang diambil tersebut berdasarkan parameter input, yang dimana parameter input tersebut berjumlah 8, tetapi untuk masalah ini hanya 7 data yang digunakan untuk proses implementasi support vector machine dan melakukan kegiatan proses prediksi. Yang pertama, lalu masuk ke proses implementasi SVM. Setelah tadi sudah terbagi dataset dan dataset training dan dataset uji, lalu masuklah ke implementasi SVM, di mana implementasi SVM ini adalah algoritma deep learning yang paling efektif baik dari sisi praktis maupun teoritis. Dan proses yang dilakukan dalam proses training ini yaitu pertama kali melakukan pemilihan tipe kernel, yang dimana nanti dari tipe kernel terpilih lalu masukkan parameter input dalamnya, dan terciptalah kedua buah kelas yang dimana terpisah berdasarkan hyperplane yang telah tercipta dari kedua kelas. Dan yang paling dekat dengan batas hyperplane tersebut disebut dengan support vector, yang dimana itu pernyataan terhadap keberhasilan atau kegagalan bisnis tersebut dengan melalui memperhatikan support vector pada dimensi yang telah tercipta berdasarkan kernel yang digunakan. Selanjutnya, hasil prediksi yang dilakukan pada implementasi SVM untuk mendapatkan akurasi yang cukup tinggi dan error yang paling kecil, lalu diproses lagi dengan namanya metode deep learning untuk mendapatkan akurasi yang tinggi dan error paling kecil dengan melakukan pengecekan dari level ke bawah hingga yang ke paling atas. Hasil prediksi tersebut setelah inilah proses di mana sistem berakhir telah dibuat, dan di mana hasil prediksi ini tadi hasil deep learning yang cukup tinggi akurasinya diuji kembali pada hasil prediksi ini dengan menggunakan rumus akurasi sama dengan keberhasilan data, yang dimana tadi sebelumnya data yang dihasilkan implementasi sebelumnya dibagi banyaknya data uji yang berjumlah, di mana tadi dua buah dataset dibagi tersebut, di mana data uji itu berjumlah 20 dikali 10%, dikali 100%, sorry. Lalu setelah tadi hasil prediksi sudah terjadi, berarti sistem sudah selesai tercipta, lalu dievaluasi lagi, yang dimana evaluasi ini mengevaluasi setiap tahapan yang dilakukan menggunakan data nyata yang berbeda dengan data sebelumnya, yang dimana tadi adalah menggunakan data Dapu Ande dan Mbak Uti, sekarang menggunakan data berdasarkan frozen food berbeda yang belum memiliki status jelas keberhasilan maupun kegagalannya, yaitu usaha frozen food dengan nama Lean Appetizer, yang diharapkan data tersebut dapat mengecek apakah sistem yang telah dibuat berjalan dengan baik dan melakukan proses prediksi ataupun tidak menghasilkan akurasi yang tinggi dan error yang paling kecil. Itu saja presentasi yang dapat saya lakukan terkait proposal skripsi yang telah saya buat. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.